Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu dengan saya Nur Indah Muslihatin dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran 2023C. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan manajemen kearsipan, yaitu tentang surat masuk, surat keluar, buku agenda, dan juga disposisi. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih, apa sih surat masuk, surat keluar, buku agenda, dan disposisi itu? Nah, surat masuk seperti ini adalah surat yang diterima oleh perusahaan, bisa dari organisasi maupun dari instansi atau perusahaan, dan juga bisa dari perorangan. Nah, terus surat keluar yaitu surat yang dibuat oleh suatu perusahaan dan ditujukan kepada organisasi luar atau juga ke perusahaan luar. Nah, sedangkan buku agenda yaitu buku yang dipakai untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam periode tertentu, biasanya dalam periode 1 tahun. Nah, buku agenda ini terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada buku agenda tunggal, ada buku agenda berpasangan, dan juga ada buku agenda kembar. Seperti ini. Ini adalah tampilan dari buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal ini dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus dengan nomor berurutan dalam satu buku saja. Nah, sedangkan buku agenda berpasangan seperti ini teman-teman tampilannya. Ini dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan untuk mencatat surat keluar di halaman sebelah kanan dalam nomor urut sendiri-sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu buku agenda kembar. Ini 2 buku agenda berbeda yang berisi tentang catatan buku masuk dan buku surat masuk dan surat keluar secara terpisah. Jadi pisah-pisah ya teman-teman, buku agenda masuk, surat masuk kembar sendiri, dan juga ada surat keluarnya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada lembar disposisi. Lembar disposisi ini adalah instruksi dari seorang pemimpin kepada bawahannya agar surat tersebut segera ditindaklanjuti. Nah, alur untuk adanya disposisi ini biasanya yaitu surat yang diterima ini biasanya ditujukan kepada pemimpin. Nah, langsung saja kita ke pengisian buku agenda dan disposisi. Nah, ini adalah hasilnya ya teman-teman, buku agenda tunggal. Yaitu yang pertama ada surat masuk dari PT Lukiman. Nah, ini langsung saja kita tulis ke buku agenda tunggal di bagian ini dahulu ya teman-teman, tanggal. Nah, tanggal ini kita bisa dapat dari tanggal suratnya. Ini yang sebelah ini. Setelah itu, yang nomor ini itu bisa didapat dari nomor surat yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, ini. Setelah itu, tanggal masuk atau keluar ini biasanya surat masuk itu diterima oleh perusahaan atau masuk ke perusahaan itu dalam jangka waktu 2 hari. Nah, maka dari itu karena ini 1 Maret, maka sampai di perusahaan yaitu pada tanggal 3 Maret. Nah, setelah itu ini ada huruf M atau K, ini adalah kriteria suratnya. Ini surat masuk atau surat keluar. Kalau surat masuk maka kita tulis M. Nah, setelah itu
dari atau kepada ini kita tuliskan, yaitu dari mana sih surat yang kita terima. Nah, ini kita lihat yaitu dari PT Lukiman. Jangan lupa kita tulis alamatnya. Nah, setelah itu isi ringkas ini bisa kita peroleh dari perihal. Nah, di sini ya teman-teman, perihal ini. Terus lampiran ini karena tidak ada, kita kosongi saja. Sedangkan kodenya ini kita bisa tulis dari tanggal kita menerima suratnya. Untuk surat keluar, yaitu tanggal surat yang ini dengan tanggal masuk atau tanggal keluar, ini sama saja ya teman-teman, karena kita membuat surat dengan mengeluarkannya juga sama pada tanggal tersebut. Nah, terus kita tulis nomornya sama dengan kayak yang tadi, kita ambil dari sini nomor surat yang ini. Nah, setelah itu kita tulis ini dengan huruf K karena ini adalah yang kedua, adalah surat keluar. Nah, terus ini ditujukan kemana? Nah, kita lihat di sini. Nah, ditujukan kepada PT Lukiman. Jangan lupa ditulis juga alamatnya. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu isi ringkas kita juga bisa dapat dari perihal, yaitu konfirmasi barang ini. Langsung saja kita copy, kita masukkan ke sini. Lampirannya tidak ada dan kodenya kita bisa masukkan tanggal masuk atau tanggal keluar ini. Ini adalah tampilan dari buku agenda berpasangan. Ini cara pengisiannya sama dengan buku agenda tunggal, yaitu tanggal diterimanya sama, nomor suratnya juga dilihat dari nomor surat masuk tadi, tanggal suratnya juga. Yang ini tanggal surat ini adalah tanggal pembuatan surat dari perusahaan tersebut. Terus tanggal diterimanya ini yaitu biasanya 2 hari baru sampai atau baru diterima di perusahaan kita. Nah, terus dari ini, karena ini adalah surat agenda berpasangan, maka yang sebelah kiri ini adalah surat masuk dan yang sebelah kanan sini adalah surat keluar. Nah, ini dari PT Lukiman, jangan lupa ditulis alamatnya. Isi ringkas ini adalah perihal, lampirannya kosong. Nah, terus yang ini juga sama ya teman-teman. Begini tampilannya. Buku agenda yang ketiga ini yaitu buku agenda kembar surat masuk. Nah, pengisian ini sama dengan pengisian dari buku agenda tunggal dan juga buku agenda berpasangan, tetapi ini hanya memuat yang surat masuk saja. Ini ya. Nah, terus ditambahi dengan diteruskan kepada siapa sih pengirim surat ini inginkan. Jadi yang pertama ini diteruskan kepada divisi penjualan karena mereka memesan barang. Nah, terus yang ini adalah buku agenda kembar surat keluar. Nah, ini juga memuat hanya surat-surat yang keluar dari perusahaan. Ini ditambahi dengan hubungan dengan surat lain, yaitu yang pertama kita konfirmasi barang, yaitu hubungan dengan surat lain ini mengkonfirmasi surat masuk dari PT Lukiman tadi tentang pemesanan barang. Nah, terus lampirannya ini dikosongi saja. Yang terakhir yaitu lembar disposisi. Nah, kita beri contoh surat masuk dari PT Usaha Tirta Jaya. Ini indeksnya kita tulis dari nama perusahaannya ya teman-teman, tapi kita balik Usaha Tirta Jaya PT-nya ditaruh terakhir. Nah, kodenya ini kita ambil dari nama usaha yaitu US. Nah, setelah itu tanggal atau nomornya ini yaitu tanggal pembuatan surat dia, yaitu ini 10 Maret 2014. Nomornya kita bisa dapatkan dari nomor yang ini. Nah, setelah itu
untuk instruksi atau informasi atau diinstruksikan kepada ini nunggu dari atasan ya teman-teman, atau dari pimpinan Anda. Nah, setelah itu sudah digunakan, harap segera kembali ini kemana, yaitu ke penerima surat tadi, yaitu bidang administrasi pada tanggal 13 Maret 2014. Nah, tanggal penyelesaiannya juga terserah, yaitu 13 Maret 2014. Nah, ini adalah lembar disposisi dan yang ini adalah surat masuk yang akan diberikan kepada pimpinan. Nah, diusahakan lembar disposisi ini dengan surat masuk ini tidak di stapler ya teman-teman, tapi dibelikan sesuatu saja untuk merekatkan dua-duanya ini agar surat masuknya tidak rusak. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya juga. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.